Hai teman-teman, perkenalkan saya Felix Manbutar-Butar. Saya di sini untuk memenuhi tugas kenali asalku dari tugas modul Nusantara. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan dan merupakan mahasiswa pertukaran di Universitas Tadulako. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kota asal saya, yaitu Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting bagi Indonesia. Pada tahun 2020, Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa per kilometer kuadrat. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintahan Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikan pusat kepemerintahan Kerasidenan Sumatera Timur. Memasuki abad 20, Medan menjadi kota yang sangat penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintahan kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Etnis di Kota Medan sangat beragam, yang bermayoritas Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minangkabau, dan etnis aslinya ialah Melayu dan Karo. Selain etnis yang beragam, di Kota Medan memiliki agama yang beragam, yakni Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Islam di Kota Medan yakni 64,35%, diikuti dengan Protestan 20,99%, lalu Buddha 8,27%, dan Katolik 5,11%, Hindu 1,04%, dan Konghucu 0,06%. Di Kota Medan sangat banyak masih bangunan-bangunan yang bekas arsitektur Belanda yang bisa menjadi para wisata para turis, yakni diantaranya Gedung Balai Kota Lama, lalu Kantor Pos Medan, Menara Air Tirnada, Titik Gantung, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera, Bangunan Tua Kesawan. Selain itu, masih ada banyak bangunan bersejarah yang diantaranya ialah Istana Maimun. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon Kota Medan. Istana Maimun didesain oleh arsitek Kapten Theodor van Erp, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon Kota Medan yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, tetapi karena desain interiornya yang unik, memadukan unsur-unsur warisan budaya Melayu Delhi dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Namun sayang, tempat wisata ini tidak bebas dari kawasan pedagang kaki lima. Selanjutnya ialah Masjid Raya Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada 1909. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi delapan dan memiliki sayap pada bagian timur, selatan, utara, barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah peradaban Melayu Delhi
yang memiliki keterkaitan erat dengan Kesultanan Delhi. Lalu selanjutnya ialah Masjid Al-Osmani yang merupakan masjid yang tertua di kota Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid ini juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Yang terakhir ialah Rumah Jong Afi. Rumah Jong Afi ini ialah rumah 2 lantai di Jalan Ahmad Yani yang dibangun oleh Jong Afi itu sendiri. Ia merupakan pedagang Hakka yang memiliki banyak tanah perkebunan di Medan. Ia kemudian diangkat menjadi Major der Chinesen di Medan dan memimpin pembangunan rel kereta api Medan Belawan. Rumah ini masih ditempati oleh keturunannya, namun sejak tahun 2009 sebagian rumah dibuka untuk kunjungan umum. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.